Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan menyampaikan beberapa hal terkait dengan membaca candle untuk pemula. Karena apabila kita masuk pada dunia saham, maka kita sangat perlu untuk mengetahui dan bisa membaca candle untuk menganalisa. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan beberapa topik pembahasan. Di antaranya yang pertama adalah pengertian dan fungsi belajar cara membaca candlestick. Yang kedua, perkenalan candlestick. Yang ketiga, memahami jenis-jenis candlestick dan contoh penerapannya. Yang keempat, memahami reversal candlestick pattern dan continuation candlestick pattern. Ada beberapa hal juga yang perlu kita pahami, bahwa candlestick adalah sebuah cara untuk memetakan dan membaca pergerakan harga saham. Kemudian teknik ini termasuk dalam kelompok analisis teknikal, karena kalau kita ada pada analisa saham, ada dua analisa besar, yaitu ada analisa teknikal dan analisa fundamental. Berikutnya merupakan teknik tertua yang diciptakan oleh Munehisa Homma dari Jepang pada tahun 1724 sampai 1803. Fungsi belajar cara membaca candlestick. Jadi ini akan membantu para trader atau investor untuk melakukan perdagangan pada pasar saham, kemudian bisa menentukan titik beli dan titik jual, kemudian menganalisa arah pergerakan pasar, kemudian meningkatkan potensi profit serta menekan resiko kerugian atau loss. Nah, di sini kita akan mencoba untuk melihat dan mencermati terkait dengan anatomi dari candlestick. Pada gambar yang ada ini ada dua candle. Ada candle yang berwarna hijau dan ada candle dengan bodi berwarna merah. Nah, pada setiap candlestick terdapat 4 komponen harga. Di antaranya adalah opening price atau harga pembukaan, kemudian highest price atau harga tertinggi, kemudian lower price atau harga terendah, kemudian closing price atau harga penutupan. Mari kita cermati pada gambar candle yang ada di sebelah ini. Ada beberapa bagian pada gambar candle atau sebuah candlestick. Yang pertama adalah body atau badan. Jadi ini yang ada di tengah ini. Kalau di sini ada dua gambar candlestick. Candlestick dengan warna hijau ini merupakan candlestick dengan harga naik atau bullish candle. Kemudian candlestick dengan berwarna merah ini merupakan candlestick dengan harga turun atau bearish candle. Nah, kemudian selain ada body, di sini ada shadow atau ada ekor. Untuk yang di atas ini disebut sebagai upper shadow, kemudian yang di bawah ini disebut sebagai lower shadow atau harga terendah. Jadi yang area di sini ini adalah harga tertinggi, kemudian area di sini adalah harga terendah. Mari kita cermati pada bullish candle atau ketika harga naik. Nah, kalau kita melihat di sini, karena kita akan tetap membuat patokan atau kita akan melihat seperti yang ada di sebelah kanan ini, yaitu ada open, ada high, ada low, dan ada close. Maka kalau pada gambar candle dengan harga naik atau bullish candle seperti ini, nah, gambar di bawah ini adalah pada saat open atau harga pembukaan. Kemudian pada garis yang paling di atas ini adalah harga closing atau harga penutupan. Nah, kemudian di sini ini ada dua shadow, ada upper shadow dan ada lower shadow. Jadi ini adalah harga tertinggi yang pernah dicapai pada sesi tersebut. Kemudian yang di bawah ini adalah harga terendah atau harga di bawah pembukaan yang dicapai pada sesi tersebut. Nah, kemudian kalau kita melihat pada bearish candle atau harga turun,
Maka yang di atas ini kita sebut sebagai harga pembukaan atau open. Kemudian yang di bawah ini adalah harga penutupan atau closing. Jadi pada bearish candle atau harga turun, harga ditutup di bawah harga pembukaan. Kemudian kalau kita melihat pada bullish candle adalah harga ditutup di atas harga pembukaan. Kemudian kalau kita melihat pada body keduanya ini, maka di sini ada shadow atau bayangan yang mencerminkan bahwa harga pernah naik pada area di atas penutupan maupun harga pernah di bawah harga pembukaan. Nah, ini untuk anatomi candlestick. Berikutnya kalau kita melihat bentuk candlestick dasar, maka seperti ini tampilannya. Nah, secara umum maka di sini kita akan bisa melihat ada 3 bagian besar. Yang pertama seperti ini disebut sebagai marabusu. Kemudian ada candle yang mempunyai stick seperti ini, ada candle dengan body yang cukup panjang dan ada candle dengan body yang cukup pendek. Nah, kemudian juga ada doji seperti yang tampil pada gambar seperti ini. Jadi doji itu pada prinsipnya adalah harga pembukaan dan harga penutupan hampir sama. Jadi harga bergerak pada area pembukaan dan penutupan. Nah, kemudian di sebelah kiri ini ada hammer. Jadi hammer dengan shadow atau dengan ekor atau bayangan di atas maupun hammer dengan bayangan di bawah. Kemudian kita akan mencermati yang pertama terkait dengan jenis candle, yaitu marubosu. Untuk marubosu seperti yang ada pada gambar di sebelah kiri ini. Jadi ini ada marubosu yang naik dan ada marubosu yang turun. Atau pada marubosu yang naik ini disebut sebagai bullish sinyal. Nah, yang pertama adalah sepanjang sesi tidak pernah turun di bawah harga pembukaan. Yang kedua, ditutup pada harga tertinggi atau puncak di sesi tersebut. Yang ketiga, tidak memiliki shadow atau ekor. Kemudian yang keempat, mencerminkan minat beli sangat besar. Dan yang kelima, semakin panjang body marubosu melambangkan intensitas yang semakin tinggi. Baik, kita lihat pada gambar di sebelah kiri atas. Ini adalah sebuah candle marubosu. Dia tidak punya shadow atau tidak punya bayangan. Jadi pada saat harga dibuka, maka harga selalu naik dan dia berkutat di antara harga naik turun pada area body ini, dan dia ditutup pada harga tertinggi, dan ini disebut sebagai bullish sinyal. Nah, kemudian untuk berikutnya pada candle marubosu bearish sinyal, ini kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama adalah sepanjang sesi tidak pernah naik di atas harga pembukaan. Yang kedua, ditutup pada harga terendah atau dasar di sesi tersebut. Yang ketiga, tidak memiliki shadow atau ekor. Kemudian yang keempat, mencerminkan tekanan jual sangat besar. Yang kelima, semakin panjang body marubosu melambangkan intensitas yang semakin tinggi. Jadi ini kalau kita melihat, kita mencermati, untuk yang bullish sinyal, open sama dengan low. Jadi pada saat harga pembukaan sama dengan harga terendah, kemudian closing sama dengan high, atau harga penutupan sama dengan harga tertinggi. Sementara itu pada bearish sinyal atau pada candle marubosu bearish, open atau harga pembukaan sama dengan harga tertinggi, kemudian close, harga penutupan sama dengan harga terendah. Jadi ini yang membedakan antara marubosu bullish dan marubosu bearish. Nah, contoh pada gambar di samping ini atau gambar yang kita buat ini
Ini contoh kita ambil dari emiten TLKM atau PT Telekomunikasi Indonesia. Di sini ada dua contoh. Yang pertama, di sini adalah anatomi candle yang umum. Dia punya body dan dia punya dua shadow, yaitu shadow pada upper price sama lower price. Kemudian di sini ada candle Morobosu yang nanti akan kita lihat nilainya. Nah, pada candle yang lengkap ini, yang ada body dan ada ekornya ini, ada shadownya ini, kita lihat di sini. Open dia seharga 3.340. Open di sini. Nah, kemudian high pada harga 3.420. High-nya ada pada shadow atau ada ekor yang paling atas ini. Kemudian low dengan harga 3.310, dia berada pada shadow yang paling bawah atau pada lower price. Kemudian pada close atau harga penutupan, di sini dia ditutup dengan harga 3.400 yang ada pada body yang berwarna hijau ini. Nah, kemudian kalau kita mencermati pada candle Morobosu bearish atau Morobosu yang pada turun dengan contoh yang ada ini, kita bisa melihat di sini yaitu open atau harga pembukaan pada harga 3.440 berada di atas di sini. Kemudian high atau harga tertinggi yaitu 3.440, dia pun ada atau sama pada saat harga pembukaan. Kemudian low atau harga yang terendah, dia sama dengan harga penutupan. Jadi pada prinsipnya kalau untuk yang candlestick Morobosu, dia open dan high-nya ini sama, kemudian low dan close ini sama pada Morobosu bearish. Berikutnya di sini ada candlestick doji. Ada beberapa jenis candlestick doji, yaitu ada common doji, ada long leg doji, ada dragonfly doji, ada gravestone doji, dan ada four price doji. Pada candlestick doji kita bisa mencermati seperti ini. Harga pembukaan hampir sama dengan harga penutupan. Berikutnya kekuatan bull atau pembeli dan bears atau penjual seimbang. Kemudian yang ketiga merupakan tanda pembalikan arah atau reversal. Jadi ini yang paling penting kalau kita mencermati ada candlestick doji, ini akan memberikan indikator kepada kita bahwa akan ada reversal atau pembalikan arah, baik dari bull atau bullish ke bearish, dari naik ke turun, atau dari bearish ke bullish atau dari turun ke naik. Nah, contoh seperti ini masih kita menggunakan dari emiten TLKM atau dari PT Telekomunikasi Indonesia. Kalau kita mencermati di sini, ini ada candlestick dengan tipe bearish atau turun. Kemudian di sini ada candlestick doji. Nah, kalau sudah ada candlestick doji seperti ini, maka kita bisa bersiap-siap karena dia akan memberikan indikator akan reversal atau pembalikan arah dari bearish menjadi bullish. Atau sebaliknya, apabila ada setelah kita mencermati ada bullish atau naik, kemudian ada doji, maka kita bersiap-siap bahwa dia akan ada reversal atau pembalikan arah. Nah, sementara kalau kita melihat harga pada doji di sini ini, kita bisa melihat untuk doji ini kita cermati pada open dan close. Jadi open ini sebesar 3030, kemudian close-nya 3030. Artinya pada saat harga pembukaan dan harga penutupan harganya adalah sama. Dia hanya berputar atau berkisar antara high dan low pada kurun harga 3010 sampai 3070. Berikutnya kita akan mencermati untuk reversal candlestick pattern dan continuation candlestick pattern. Jadi pada gambar di samping ini ada gambar
reversal, ini dari bullish ke bearish, jadi dia naik kemudian dia turun, atau ini bullish kemudian ini bearish atau pembalikan arah ke bearish. Kemudian pada gambar di bawahnya ini adalah reversal dari bearish ya turun kemudian bullish atau naik. Nah, pada reversal candlestick pattern ya, pola candlestick yang menunjukkan adanya potensi pembalikan arah tren dari tren naik ke tren turun maupun tren turun ke tren naik. Nah, berikutnya di sini ada continuation patterns atau posisi tren yang berlanjut atau terus-menerus. Jadi pada continuation candlestick pattern kita akan bisa melihat bahwa pola candlestick yang menunjukkan adanya potensi keberlanjutan arah tren. Kemudian dari tren naik yang berlanjut naik maupun tren turun kemudian dilanjutkan turun. Jadi ini adalah beberapa bentuk reversal, ada reversal bullish ke bearish seperti ini, naik turun. Kemudian reversal bearish ke bullish, turun, kemudian naik, kemudian continuation pattern atau keberlanjutan. Ini adalah beberapa jenis bullish candlestick pattern. Jadi ini untuk reversal yang dia ke bullish atau naik. Jadi turun diawali dengan model turun dulu atau turun, kemudian dia akan berbalik arah untuk naik. Jadi ini ada hammer ya, hammer. Jadi ketika candle turun kemudian ada hammer, maka di sini akan memberikan indikator atau sinyal kepada kita bahwa harga akan reversal. Kemudian ini ada bullish engulfing. Jadi seperti ini. Ini adalah candle bearish merah, kemudian dia ditutup berikutnya dengan candle berwarna hijau yang lebih besar. Kemudian di sini ini juga masih reversal bullish seperti ini. Ini sama, ini juga ada hammer. Ya, ini ada hammer, kemudian ini ada morning star seperti ini dan seterusnya. Teman-teman bisa mencermati masing-masing. Termasuk di sini ada doji, ya, ada doji seperti ini, ada doji juga yang seperti ini. Ini yang memberikan indikator ataupun sinyal bahwa akan ada reversal atau pembalikan arah dari bearish ke bullish. Nah, berikutnya ini adalah gambaran untuk beberapa indikator atau beberapa model bearish candlestick pattern. Jadi ini diawali dengan bullish terlebih dahulu, kemudian ada indikator seperti ini, ya ini ada hammer seperti ini di atas. Nah, maka setelah dia naik ada hammer, maka bersiap-siaplah untuk dia akan bearish atau turun. Nah, ini juga sama, ini adalah bearish engulfing, ini dia naik, kemudian ini candle berwarna hijau kecil, kemudian dia akan ditutup pada periode berikutnya dengan candle berwarna merah seperti ini, maka dia akan bersiap-siap untuk turun. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada shooting star seperti ini, ada evening star, kemudian ini ada doji ya. Ketika dia naik ada doji, maka harus bersiap-siap bahwa tekanan harga sangat tinggi sehingga dia akan turun. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa melihat ini ada doji juga dan beberapa yang lain. Jadi ini beberapa bentuk atau model untuk bearish candlestick pattern. Baik teman-teman semuanya, jadi ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan dasar untuk pemahaman candlestick bagi pemula. Jadi ini kita belajar bersama, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini ada guna dan manfaatnya agar investasi atau trading yang kita lakukan senantiasa bisa menguntungkan. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.